Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anyasa Auli dengan NIM 211011192 dari kelas A2 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya guna memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Kreativitas dan Berpikir Kritis. Ada berbagai teknik berpikir yang dapat diterapkan dalam analisa bisnis. Yang pertama, berpikir konvergen adalah berpikir yang berorientasi pada satu jawaban yang baik atau benar sebagaimana yang dituntut oleh soal-soal ujian pada umumnya, yaitu berpikir untuk memberikan jawaban yang tepat atas suatu pertanyaan atau permasalahan. Fokusnya pada pikiran untuk menemukan penyelesaian tertentu dari suatu masalah. Yang kedua yaitu berpikir kritis, merupakan sikap mental yang dialami seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan atau situasi yang harus diselesaikan, dengan menggabungkan unsur kreativitas, rasa ingin tahu, serta musyawarah untuk memecahkan suatu masalah dalam membuat suatu keputusan. Yang ketiga, berpikir divergen, merupakan proses berpikir yang berorientasi pada penemuan jawaban atau alternatif yang banyak atau mencari beberapa kemungkinan penyelesaian. Berpikir divergen menghasilkan solusi yang bervariasi, acak, tidak terduga, holistik, dan intuitif. Yang keempat yaitu berpikir kreatif dan kritis. Berpikir kreatif adalah mencoba menciptakan sesuatu baru, sedangkan berpikir kritis adalah berusaha menilai sesuatu yang ada dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Berpikir kritis adalah pendekatan yang beralasan, bertujuan, dan introspeksi untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan dengan bukti dan informasi yang lengkap. Untuk itu, solusi yang tidak dapat dibantah. Yang kelima yaitu berpikir lateral. Pada prinsipnya, berpikir lateral melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Masalah tidak dipecahkan dengan metode yang sama, cara yang lama ditinggalkan dan cara yang baru dicoba. Selanjutnya, menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau tujuan. Tentukan tantangan utama bisnis dan tujuan strategis, contohnya penurunan pangsa pasar akibat pesaing. Yang kedua, pengumpulan data. Kumpulkan data internal dan data eksternal. Contohnya pelanggan memilih pesaing karena harga lebih murah. Yang ketiga, analisis situasi. Gunakan kerangka seperti SWOT, PESTEL, atau Porter's Five Forces. Contohnya, kelebihan dalam distribusi, kelemahan dalam inovasi produk. Yang keempat, pengembangan alternatif. Brainstorm solusi potensial dan evaluasi kelayakannya. Contohnya menurunkan harga, menambah fitur, atau meningkatkan pemasaran. Yang kelima, evaluasi strategi. Gunakan cost benefit analysis untuk memilih strategi terbaik. Contohnya memilih pengembangan fitur baru untuk dampak jangka panjang. Yang keenam, implementasi. Tetapkan langkah, timeline, dan KPI untuk pelaksanaan strategi. Contohnya meluncurkan fitur baru dalam 6 bulan. Yang ketujuh yaitu pemantauan dan penyesuaian. Evaluasi hasil strategi secara berkala dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Contohnya, tingkatkan promosi jika target belum tercapai. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, keputusan berbasis data, identifikasi risiko lebih baik, efisiensi sumber daya, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi yang mendukung implementasi bisnis. Manajemen inovasi merupakan aspek penting dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip manajemen inovasi yang mendukung implementasi strategi bisnis yang efektif. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Pemimpin organisasi harus memberikan dukungan dan keterlibatan aktif dalam mendorong inovasi. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Inovasi harus didorong oleh pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan harapan pelanggan. Organisasi atau perusahaan perlu terus berinteraksi dengan pelanggan untuk mendapatkan wawasan yang dapat meningkatkan layanan tambah dari produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, keterlibatan pekerja. Melibatkan seluruh anggota organisasi atau perusahaan dalam proses inovasi sangat penting. Pekerja memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga, sehingga keterlibatan mereka dapat mempercepat identifikasi peluang inovasi dan implementasi solusi yang efektif. Yang keempat, pendekatan berbasis proses. Inovasi harus dilihat sebagai proses terstruktur yang melibatkan identifikasi peluang, pengembangan ide, implementasi, dan evaluasi. Yang kelima, peningkatan berkelanjutan. Organisasi perlu memandang inovasi sebagai proses yang terus berkembang. Peningkatan berkelanjutan melalui pembelajaran dari pengalaman dan umpan balik sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas inovasi. Yang keenam, modal perusahaan. Sumber daya keuangan, manusia, dan teknis harus dinilai untuk memastikan bahwa organisasi mampu menangani kegiatan inovasi. Hal ini mencakup
keterampilan tim, kekayaan intelektual, dan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, penciptaan nilai. Inovasi harus diarahkan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Mengandalkan survei pasar dan studi kasus dapat membantu memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan dan bagaimana produk atau layanan baru dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedelapan, kalibrasi laju inovasi. Organisasi harus tetap fleksibel dalam proses manajemen agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Ini termasuk mengelola risiko dan ketidakpastian yang mungkin muncul selama implementasi ide-ide baru. Yang kesembilan, manajemen portofolio inovasi. Mengelola portofolio inovasi dengan baik membantu organisasi untuk mengevaluasi berbagai inisiatif inovatif secara bersamaan, sehingga dapat memprioritaskan sumber daya pada proyek-proyek dengan potensi tertinggi. Yang ke-10 yaitu budaya inovatif. Membangun budaya yang mendukung inovasi di seluruh organisasi sangat penting. Hal ini mencakup menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan keberanian untuk mengambil resiko. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan rencana aksi untuk mengintegrasi kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Ada beberapa rencana aksi integrasi kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis. Yang pertama, visi dan tujuan strategis. Tetapkan visi dan tujuan yang mengutamakan inovasi. Buat target yang terukur untuk mendukung inovasi. Yang kedua, budaya inovasi. Dorong pola pikir terbuka dan apresiasi ide baru. Adakan pelatihan berpikir kreatif dan beri insentif inovasi. Yang ketiga, tim dan kolaborasi. Bentuk tim lintas fungsi untuk fokus pada inovasi. Jalin kemitraan strategis dengan startup atau institusi riset. Yang keempat, teknologi dan riset pasar. Gunakan teknologi terkini dan data pelanggan untuk peluang inovasi. Rutin analisis tren pasar. Yang kelima, eksperimen dan pengujian. Terapkan metodologi iteratif dan sediakan anggaran eksperimen. Evaluasi setiap uji coba untuk perbaikan kelanjutan. Yang keenam, pengukuran dan evaluasi. Tetapkan KPI inovasi seperti pendapatan produk baru, tinjau kinerja secara berkala, dan sesuaikan strategi. Yang ketujuh, komunikasi dan promosi. Promosikan inovasi kepada karyawan, mitra, dan pelanggan. Publikasikan keberhasilan inovasi untuk membangun dukungan. Selanjutnya, menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif dan pendekatan berpikir kritis yang diterapkan dalam bisnis nyata. Yang pertama ada identifikasi masalah. Yang kedua, pengembangan solusi. Yang ketiga, implementasi solusi. Dan yang keempat adalah pengukuran dan penyesuaian. Adapun beberapa contoh kasus dalam bisnis nyata, yaitu ada Starbucks. Masalahnya penurunan pengalaman pelanggan di gerai. Solusi kreatifnya menambahkan layanan berbasis teknologi seperti aplikasi pemesanan online, dan hasilnya peningkatan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu ada contoh dari Netflix. Masalahnya persaingan dengan layanan penyiaran tradisional. Solusi kreatifnya beralih dari penyewaan DVD ke streaming online. Hasilnya Netflix menjadi pemimpin industri hiburan.